Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali dapat bertemu kembali bersama saya, Pastor Charles Sebastian, dalam channel YouTube kita Bro Semesta. Apa kabar saudara-saudari? Semoga kita tetap dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Pada hari Minggu biasa ke-24 ini, kita merenungkan bagaimana Yesus memberikan 3 perumpamaan untuk menyadarkan orang-orang Farisi yang nampaknya keberatan atas sikap Yesus yang bergaul bahkan makan bersama dengan orang-orang pendosa. Perumpamaan yang pertama tentang domba yang hilang. Bagaimana sang gembala akan meninggalkan 99 ekor domba untuk mencari 1 ekor dombanya yang hilang. Dan kalau sudah ditemukan, dia akan sangat bersuka cita. Perumpamaan yang kedua adalah seorang wanita yang kehilangan dirham. Dan dia akan mencoba membersihkan rumah. Dan kalau sudah menemukan dirham yang hilang itu, dia juga akan bersuka cita dan bahkan memanggil teman-temannya untuk bersuka cita bersama dengan dia. Dan yang ketiga, perumpamaan yang sangat terkenal, perumpamaan tentang anak yang hilang. Yang sesudah sadar akan situasinya yang merana karena menjauh dari rumah bapa, akhirnya kembali. Dan ketika dia kembali, bapa yang baik itu bersuka cita, bahkan mengadakan pesta menyambut sang anak yang sudah mati, hidup kembali, yang hilang ditemukan kembali. Dari ketiga perumpamaan ini sangat jelas tema yang ditekankan adalah sukacita apabila seorang berdosa bertobat. Sukacita apabila ada orang yang terselamatkan. Hal yang kedua yang kita dengar dari bacaan-bacaan hari ini adalah kemurahan hati Allah, kerahiman Allah. Ketika orang Israel di kaki gunung Sinai berdosa, memalingkan iman mereka dari Allah dan menyembah berhala yang mereka buat sendiri, Allah memang pantas murka, bahkan merencanakan untuk membinasakan umat Israel yang disebut sebagai umat yang tegar hati. Namun ketika Musa datang dan berusaha melunakkan hati Allah, Allah akhirnya menyesal dan membatalkan hukuman yang sudah dia rencanakan. Ditunjukkan bahwa Allah itu adalah pemurah, mau memaafkan. Karena pada dasarnya Allah tidak ingin membinasakan umatnya. Dalam bacaan kedua, Paulus juga mengakui bahwa dirinya orang yang paling berdosa. Dia menganiaya, mempersulit orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi ketika dia ditangkap oleh Tuhan, dia juga merasa bahwa Yesus Kristus itu memakai dia, menyelamatkan dia, bahkan menjadi alat yang sangat tangguh dalam mewartakan kabar sukacita ke seluruh dunia. 2 tema yang sangat indah ini kita temukan dalam permenungan kita dari sabda Allah yang kita dengar hari ini. Sukacita karena pertobatan orang berdosa, karena keselamatan orang berdosa. Dan kerahiman dari Allah yang selalu bersedia
menerima kembali orang-orang yang berpaling kepadanya untuk diselamatkan, menjadi motivasi untuk kita untuk selalu kembali dan berpaling kembali, memohon maaf kepada Tuhan, dan yakin akan kasih kemurahan yang begitu besar dari Allah. Saudara-saudari terkasih, sikap Allah yang murah hati, pemaaf ini hendaknya juga menjadi teladan bagi kita. Terkadang sifat manusiawi kita adalah cenderung untuk menghukum orang lain. Kita cepat menghakimi orang lain dan mudah melihat kesalahan-kesalahan orang lain. Tetapi apabila kita menyadari kita juga orang berdosa, kita juga orang lemah, maka kita akan berusaha untuk bangkit dan juga berharap orang-orang lain juga yang mengalami situasi seperti kita akan berusaha bangkit dan memperoleh keselamatan. Saudara-saudari terkasih, mungkin ada orang yang berkata, kalau begitu marilah kita berdosa, karena Allah itu maha pemurah, dan kalau sudah berdosa nanti kita bertobat supaya sukacita akan ada dan besar di surga karena kita kembali lagi. Saudara-saudari terkasih, tentu bukan itu maksud Allah. Maksud Allah adalah bahwa kita berjalan dalam arahan kebaikan, kebenaran sesuai dengan kehendaknya. Namun bila ada orang yang sudah tersesat, yang sudah berdosa, yang sudah hilang, maka sukacita akan besar apabila orang yang hilang ini, yang seharusnya akan mati dalam dosa ini, terselamatkan. Itu arti sukacita di surga apabila seorang yang bertobat kembali berpaling kepada Allah. Dan karena itu juga di tempat lain Tuhan mengingatkan supaya kita selalu siap siaga, karena hari Tuhan tidak kita sangka-sangka kapan waktunya. Maka sepanjang hidup kita berusaha untuk hidup baik, layak di hadapan Tuhan. Bukan sebaliknya berkata, mari kita mengambil kesempatan untuk melakukan dosa. Ada nanti waktunya kita berbalik dan bertobat, dan di situ akan ada sukacita menyambut kita di surga. Bukan seperti itu. Justru kebaikan kita itu, keselamatan kita itu yang diharapkan oleh Tuhan, itu merupakan rencana dari Tuhan dari semula untuk semua umat manusia ciptaannya. Saudara-saudari terkasih, hingga di sini dulu permenungan kita kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua.